Al-haditsu al-khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Haditsun hasan rawahu ad-Dailami. Hadis yang ke-35, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, talabul halali, menuntut rezeki halal, wajibun, adalah kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Haditsun hasan, hadis yang derajatnya adalah hasan, riwayat Ad-Dailami. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum bekerja dengan jalan yang halal itu adalah wajib. Atas siapa? Atas setiap orang muslim. Oleh karenanya, orang muslim itu kalau bekerja, orang muslim itu kalau mau bekerja dia memikirkan dua hal terlebih dahulu. Pertama yang dipikirkannya adalah tentang untung ruginya. Semua orang mungkin seperti itu. Kalau mau bekerja pasti yang dipikirkan adalah untung dan ruginya. Kalau pekerjaan itu menguntungkan, bolehlah untuk dicoba. Tapi kalau pekerjaan tersebut tidak menguntungkan, bahkan merugikan, ya sebaiknya tidak. Jika orang muslim tidak cukup sampai di sana, dia setelah menimbang-nimbang atau memperkirakan kira-kira ini usaha menguntungkan atau tidak, lalu kemudian setelah dikira-kira ini usaha bisa menguntungkan, dia tidak langsung mengerjakan usaha tersebut, melainkan langkah kedua dia memikirkan dan mencari tahu terlebih dahulu tentang hukumnya dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama. Bagaimana kira-kira hukum syariat ketika kita akan melakukan hal tersebut atau usaha itu? Jika menurut hukum syariat usaha tersebut adalah halal, maka bismillah, dia akan mengerjakannya. Tapi jika ternyata menurut hukum syariat pekerjaan tersebut adalah haram, dia tidak akan meninggalkannya. Kendati pun menjanjikan, kendati pun untungnya bisa besar, tapi itu haram, sia-sia. Itulah sikap orang muslim ketika dia akan menggandrungi suatu pekerjaan. Memikirkan dua hal. Pertama, untung ruginya, kedua, halal haramnya. Inilah perbedaan antara kita dengan orang kafir. Kalau orang kafir non muslim, dia tidak memikirkan halal haram. Yang penting usahanya menguntungkan, sudah langsung dikerjakan sama dia. Jadi setiap orang muslim diwajibkan untuk mencari rezeki dari jalan yang halal. Kewajiban menurut para ulama ahli usul adalah ma talabahu syari'u talaban jaziman. Sesuatu yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang wajib. Artinya kalau sesuatu itu diwajibkan, berarti kita dituntut untuk mengerjakannya. Kalau dalam makna secara fikih, wajib itu adalah huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu sesuatu yang akan mendapatkan pahala bila mana dikerjakan. Sebaliknya akan mendapat hukuman atau dosa bila mana ditinggalkan. Berarti bekerja mencari yang halal itu hukumnya wajib. Apalagi bagi orang yang punya tanggungan, yang punya anak istri, tidak boleh untuk tidak bekerja. Jika dia punya tanggungan yang wajib untuk dinafkahi lalu tidak bekerja, dosa dia. Kecuali udzur, mungkin dia sudah lanjut usia atau dia memiliki penyakit yang berkepanjangan dan putus harapan untuk sembuh, atau
tipis kemungkinan untuk sembuh. Itu lain lagi ceritanya. Paham? Gitu. Seperti al-maradul muzmin alladzi la yurja bur'uh, kata para ulama itu. Orang-orang yang mengalami penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau tipis harapan untuk sembuh, atau syekhun harim, orang tua yang sudah lanjut usia. Lain lagi, ini enggak badan kuat sehat tapi tidak mau bekerja, padahal peluang untuk bekerja itu banyak, cuma dianya yang malas, padahal dia punya anak, dia punya istri. Dosa karena bekerja, dan dalam bekerja itu mencari pekerjaan yang halal adalah wajib atas setiap orang muslim. Kenapa kita disuruh untuk bekerja atau untuk memilih mencari pekerjaan yang halal? Karena pekerjaan itu adalah asal pokok daripada kewaraan. Jika seseorang pekerjaannya itu halal, insya Allah semuanya akan menjadi halal. Bukankah uang yang kita dapat dari pekerjaan itu yang akan kita belikan makanan, yang akan kita belikan pakaian, sandang dan pangan, semua diambil daripada uang hasil kerja. Jika sumbernya ini halal, maka semua yang ada di rumah akan halal. Makanannya halal, pakaiannya halal, perabotannya halal. Sebaliknya, jika sumber usaha kita ini adalah dari jalan yang haram, mata usaha kita dari jalan yang haram, maka yang ada di dalam rumah kita itu otomatis akan melimpah dengan barang-barang haram pula. Pakaian haram, makanan haram, perabotan rumah haram, listrik haram, semuanya. Kenapa? Karena kita bekerja dari jalan yang tidak halal, otomatis penghasilannya pun tidak halal. Dari penghasilan ini kita membeli pakaian, membeli makanan, membeli perabotan rumah, membeli kendaraan, membayar listrik, dan lain-lain. Nauzubillah. Sehingga mencari usaha yang halal itu adalah kewajiban inti. Karena dari sinilah sumber harta benda, bahkan makanan yang ada di rumah kita. Dan itu tidak boleh kita abaikan. Di dalam kitab Taurat itu disebutkan, Imam Ghazali di dalam Ihya mengutip, katanya di dalam Taurat itu disebutkan, man lam yubali min aina mat'amuh lam yubalillahu min ayyi abwabin nirani adkhalah. Orang yang tidak peduli dari mana datangnya makanannya itu, halalkah, haramkah, tidak peduli dia. Yang penting perut saya kenyang, yang penting saya dapat uang, yang penting saya bisa beli ini dan itu. Dia tidak memikirkan asal sumber penghasilannya dari yang halal atau yang haram. Orang seperti ini akan tidak diperdulikan oleh Allah. Allah tidak peduli dengannya kelak di hari kiamat. Dari pintu neraka yang mana akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia juga waktu hidup di dunia tidak pernah peduli dengan halal dan haramnya makanan. Allah juga tidak peduli dengannya nanti. Dari pintu neraka mana Allah akan memasukkannya kelak. Na'udzubillah. Jangan dianggap remeh. Karena itu menentukan akhlak, tingkah laku, perbuatan kita. Apalagi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akala halalan ata'at jawarihuhu sya'a am aba, faman akala al-harama aw waman akala haraman asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa memakan makanan halal, maka anggota tubuhnya itu akan cenderung berbuat taat. Sya'a, mau dia suka, atau aba, ataupun tidak. Artinya mau tidak mau pasti cenderung anggota tubuhnya itu untuk melakukan ketaatan, kebaikan, perbuatan mulia. Begitu. Karena apa? Karena di darah dagingnya ini mengandung yang halal. Sebab makanan itu akan menjadi darah daging bagi tubuh kita. Sebaliknya, orang yang memakan makanan haram, maka anggota tubuhnya ini akan cenderung berbuat dosa, akan cenderung bermaksiat. Sya'a'am aba, mau tidak mau dia, pasti begitu. Dia sudah berusaha untuk menahan diri dari yang haram, tetap saja dia kerjakan.
Barangkali ini makanannya begitu. Makanan itu ibarat bahan bakar bagi kendaraan. Kalau bahan bakarnya bagus, kendaraannya pun lancar. Tapi kalau bahan bakarnya tidak bagus, kendaraannya nanti juga tidak akan lancar. Jadi begitu. Ya. Minyak Pertalite dengan minyak premium kan beda. Ya. Kalau minyaknya Pertalite begini nanti. Kalau minyaknya bahan bakarnya premium nanti begini. Seterusnya. Jadi itu menentukan sekali. Menentukan langkah hidup kita, jalan hidup kita. Jadi jangan dianggap remeh. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar la yataqabbalullahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Jikalau kalian itu sholat sampai bungkuk seperti busur panah, seperti sesuatu yang bungkuk lah, kayak busur panah gitu, atau kalian puasa sampai menjadi kurus kayak lidi, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah itu semuanya dari kamu, kecuali dengan sikap wara yang sempurna yang menghalangi kamu daripada yang syubhat dan yang haram. Itu inti daripada ibadah. Makanya al-wara'u milakuddin. Wara itu adalah intisarinya ibadah. Kalau kita ibadah tanpa wara ditolak sama Allah, tidak diterima. Di dalam Zubat itu disebutkan, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in fawqa maujin yuj'alu. Orang yang berbuat taat tapi dia memakan yang haram. Ketaatan dari orang yang memakan makanan haram itu sama seperti membangun bangunan di atas ombak. Bisa kita bangun bangunan di atas gelombang besar, di atas ombak, hancur. Nah begitu pula orang ini ahli ibadat tapi makanannya tidak terjaga, sia-sia. Itu tadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, walaupun tubuh kamu bungkuk seperti busur panah dari saking seringnya ruku dalam sholat, ruku sujud sampai bungkuk, atau puasa sampai kurus kayak lidi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kamu tidak punya sikap wara. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti wara. Orang yang ahli ibadah pasti wara. Bahkan disebutkan dalam riwayat kun wari'an takun a'badan nas. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadilah engkau orang yang wara, takun a'badan nas. Engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Subhanallah. Wara ini penting. Cuman di akhir zaman sikap wara ini sudah nyaris hilang. Makanya jarang kita dapati wali-wali. Gak kayak zaman dahulu. Zaman dahulu wara semua. Dan ingat, wara itu bukan hanya saja dalam segi makanan. Wara juga dalam pakaian, wara juga dalam bertindak, dalam berbuat, berperilaku. Hati-hati. Wara juga dalam berbicara. Hati-hati. Jadi sikap wara itu meliputi segala sisi. Pekerjaan harus wara, makanan harus wara, kemudian minuman harus wara, pakaian harus wara, apalagi tingkah laku harus wara, perkataan harus wara. Hati-hati. Itulah sikap wara. Makanya di dalam doa itu kan kita dianjurkan untuk berdoa. Biasa kita baca tuh habis salat asar, setelah hizbul bahar, sebelum hizbul bahar, setelah suratul waqiah, yang Allah meruzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Iya. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizqan halalan thayyiban
mubarakan fi. Rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Itu. Haditsun hasanun rawahu Dailami wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa memilah-milih usaha dari jalur dan dari jalan yang halal, bukan daripada usaha yang haram. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.